Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wogeng. Kali ini saya kedatangan Yamaha Vision yang new ya. Ini mogok, kata beliau, kemarin bisa dipakai dan tiba-tiba pagi hari ini mau dipakai, ternyata mogok ya. Oke, di starter tangan atau di double starter juga nggak bisa, kata beliau. Nah, ini nggak nyala ya netralnya ya. Bentar, saya kopling. Nah, cuma ter kayak gitu. Terus speedo juga bergerak kayak gitu ya kawan ya. Nah, di sini ada bunyi kiriman sini, speedonya naik turun untuk RPM-nya. Coba saya engkol kaki, kata beliau juga nggak bisa. Nah, di situ nyala enggak ya, tuh kan. Ini saat saya kontak, saya dengarkan di tangki sini itu bunyi kawan. Bunyi. Oke, jadi full pump itu bunyi. Terus saya cek untuk bagian bahan bakar, tadi saya senteri ya ke dalam, itu nggak ada indikasi air juga. Nah ya, oke, ini kompresi nggak bocor kawan, jadi masih ada beratnya dikit. Yang harus kita lakukan, ini full pump nyala ya, bunyi. Ini tadi sempat saya starter itu nyala sebentar, habis itu mati ya. Oke, ini juga double starter nggak bisa. Saya coba bertahap ke bagian busi dahulu ya. Kita cari yang ringan-ringan aja dulu. Oke, kita cari yang ringan-ringan dulu. Ini cop busi, coba saya lepas. Oke, masih oke, masih bagus. Coba saya tes untuk setrumnya sendiri. Oke, setrum ada ya. Kita lepas businya. Wah, businya keraknya banyak sekali kawan. Oke, ini kita pasang dan kita lihat untuk hasil setrumnya itu dia nyalanya gimana.
Untuk pengecekan busi itu usahakan jangan sampai di depan rumah busi ya kawan ya. Nanti takutnya kalau memang benar-benar dia hidup itu takutnya itu malah keluar api ya. Ini kita jauhkan dahulu. Oke, kita cek. Oke, untuk setrumnya ada loh ini kawan ya, ada ini. Tapi coba kita ganti aja lah dahulu. Karena businya itu kayak gini. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Oke, tetap nggak bisa hidup untuk motornya. Tapi di sini saya mendengar kok ada suara sek-sek kayak gitu ya. Di bagian filter kawan, di bagian filter ini saya dengar suara sek kayak gitu ya. Di sini kalau saya lakukan starter kaki, di sini ada suara kayak sek kayak gitu. Nah, kayak ada suara kevakuman gitu loh kawan ya, kayak ada suara angin, tapi nggak tahu ini kenapa ini. Oke, sebentar saya cari dulu permasalahannya. Oke, motornya juga tetap nggak bisa hidup. Oke, karena ini tidak meninggalkan kode mil ya kawan. Tadi kita kontak on, dia nggak meninggalkan kode mil ya. Jadi seandainya ada sensor yang rusak, itu akan mengeluarkan kode mil. Dan di sini tidak ada kode mil. Untuk pengecekan pada bagian cok busi sudah selesai. Saya lakukan dan ternyata masih bagus. Busi juga saya ganti, nggak bisa hidup. Kompresi. Nah, ini tinggal satu lagi, kita cek pada bagian full pump ya. Meskipun full pump bunyi, tapi kalau tekanan berkurang atau nggak ada tekanan sama sekali, otomatis motor nggak akan bisa hidup kawan ya. Jadi ini kita cek pada bagian ini ya. Oke, ini tadi sudah saya lakukan pengecekan di bagian full pump. Tekanan masih oke dan dia masih mengeluarkan bahan bakar. Injektor juga saya lepas ya. Coba saya cek, ternyata dia masih mengeluarkan pengkabutan ya. Dia masih melakukan pengkabutan. Dan di sini saya akan mendengar di bagian filter udara itu ada semacam kayak suara angin. Ya wes, saya buka ya. Ternyata setelah saya lakukan pengecekan di bagian karetnya ya, itu kan ada karet penghubung ya kawan. Nah, itu ada karet penghubung ya antara filter udara dengan throttle body. Di situ saya coba lakukan penutupan dan saya starter kaki. Dia nggak menghisap ya, nggak ada hisapan atau kevakuman. Setelah itu saya lepas lah ya, saya mencoba kevakuman di bagian area si throttle body langsung sini. Ternyata hisapannya masih kuat dan kevakuman masih kuat. Jadi kalau kita melakukan pengecekan pada bagian kevakuman ini, kita gas mentok ya. Nah, supaya throttle bodinya bisa membuka dan hisapan bisa masuk ya dengan lancar ya. Nah, itu salah satu melihat kevakuman. Kawan-kawan tadi coba sudah lihat sendiri kalau kompresi itu masih sip ya, masih jebles gitu ya. Tapi kok kevakuman di bagian filter nggak ada. Coba langsung aja throttle body kan buka. Oke, di sini sudah hidup motornya ya, Setelah saya lakukan kevakuman dikit, sama saja kita ngecuk lah intinya gitu, itu bisa hidup ya. Nah, oke.
Oke, setelah motor hidup dan nyala, di sini bagian indikator mil malah nyala ya. Tuh, terus juga motor langsamnya itu nggak enak stasionernya tuh. Tuh, jedul lah kayak gitu ya. Nah ya, kawan-kawan dengarkan. Tapi kalau saya naikkan RPM tengah, dia masih dapat sampai mentok ya. Tapi kalau sudah kita naikkan segini, nah lah jeples ya, kayak mau mati ya. Tuh ya. Tuh. Oke. Jadi dia RPM 8000 baru bisa naik ya. Nah ya. Tuh ya, stasionernya kayak gitu. Oke, sekarang coba saya matikan. Saya matikan dan coba saya hidupkan lagi kontaknya. Saya akan nunggu beberapa saat. Nah, kode mil sedang berlangsung membaca sejarah kerusakan ya. Tuh kan. Oke, kita matikan dulu, kita hitung bareng-bareng berapa kode milnya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Oh, kode 46 ya. Itu yang tertera kode 46 ya. 4 kali kedipan panjang, 6 kali kedipan pendek, 46. Oke, di sini kalau kita melakukan atau kita mencari kode mil kerusakan pada Google ya, Google aja nggak apa-apa ya, pakai Google Chrome itu ada kok tabelnya ya. Kalau kawan-kawan nggak punya tabel dan kita pun nggak mungkin intinya ya, kita menghafal semua gitu loh. Wis cari cara mudahnya aja. Kalau kawan-kawan punya pengguna Yamaha Vision, kode mil itu kawan-kawan print ya, itu biar nanti kalau pada waktu keluar itu pada waktu kawan-kawan nggak punya data, jadi bisa melihat kedipan kode mil itu berapa ya tabelnya. Oke, di sini kalau kode 46 yang dipunyai Yamaha Vision itu berarti ada kendala di bagian kelistrikan kawan ya. Itu ada error di bagian kelistrikan biasanya gitu. Entah itu pengisian nggak stabil, aki yang sudah mulai tekor ya, itu bisa ya. Intinya pokok bagian kelistrikan. Oke, ini yang paling sering pada motor Yamaha Vision itu di bagian pengisian. Oke, sekarang saya mau coba cek untuk bagian pengisian ya, dulu ya. Oke, ini aki. Saya coba cek pakai multitester ya. Ini sebenarnya mau hujan ini kawan, tapi masih gerimis. Oke, di sini saya akan arahkan di sini ya. Terus nggak apa-apa di situ aja. Nanti biar pembacaannya lebih mudah. Oke, untuk plusnya saya taruh di plus. Negatif saya taruh di negatif ya. Oke, di sini tertera loh, kok gini ya, mungkin kurang pas ya, kayak kurang pas gitu loh kawan ya. Nah 12 volt ya, 12 volt ini. Oke, sekarang coba saya balik sana aja ya, soalnya saya mau ke sebelah kanan motor untuk melihat. Oke, saya kontak on. Oke,
Nah, dia turun ya, wis wajar itu karena ini menyala ya. Sekarang coba saya engkol double starter, dia masih nggak mau ya. Oke. Nah, ini kawan, coba lihat ya. Ya, malah menurun dia. Saya naikkan. Tuh ya. Lihat ya. Ya. Oke, sudah ketemu di bagian pengisian. Pengisiannya nggak stabil ya. Dan di sini saya akan coba lihat, kita periksa. Nah, ini di sini kiprok atau bukan itu nanti ya, setelah kita lakukan pengujian dulu. Ini saya memakai elko seperti biasa ya. Karena motor jenis ini kalau nggak memakai aki dia bakal mati langsung ya. Langsung mati ya, intinya gitu. Ini coba saya jumper pakai elko ya, sebagai penyetabil arus. Jadi kalau seandainya nanti motornya nggak mati, itu pengisian bakal normal gitu loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba dulu. Ini saya hidupkan dulu motornya. Tuh, langsamnya enak loh kawan ya. Tuh, ya stasioner enak loh kawan. Nah ya. Tuh, enak kawan ya, enak. Tuh. Enak ya kalau pakai itu ya. Coba saya cabut satu. Oh, dia masih hidup. Dia masih hidup ya. Dia masih hidup. Bentar, saya cek untuk pengisiannya. Oke, masih hidup kawan. Ya. Oke, bentar. Oh, 14 ya, 14 volt ya, 14 volt ya. Ini langsam stasioner enak ini, stasionernya ya. Nah, ini sudah nggak nempel ya. Nah, ini nggak nempel sama sekali ya, sama lihat ya. Saya hanya menggunakan elko ya. Dan di bagian pengisian stabil. Coba saya gas. Nah, oke ya, sip ya. Wah, ini ya. Ya, ini ya. Tuh, stabil loh. Nah. Pengisian masih oke, masih berlanjut. Dia di 14, stabil ya, di 14, kalau kita naikkan. Oke, nggak ada merebut sama sekali ya. Oke, sip ya. Nah ya, kawan-kawan bisa lihat sendiri motornya stabil ya. Ini masih 10 karena masih bersisa di sini ya. Kalau kita lepas ya wis sudah hilang. Tuh kan hilang. Jadi ini bisa membantu kawan-kawan dalam pekerjaannya. Oke ya. Jadi pengisian masih stabil kalau menurut saya ya. Ini ada indikasi di bagian baterai kalau kayak begini ya. Tapi ini nanti saya coba saya bersihkan aja untuk bagian sekun-sekunnya dulu ya kawan ya.
karena di sini skunnya terjadi banyak sekali kayak kerak-kerak kotoran gitu loh ya. Nanti coba saya bersihkan, terus saya coba sterek atau charging ya. Nanti saya bikin full dulu. Setelah itu nanti kawan-kawan saya perlihatkan ya videonya. Yang pasti untuk pengisian pada motor ini masih oke ya. Jadi masih stabil ya. Kalau kita bantu dengan ini terus pengisian gak stabil, entah itu di bagian kiprok atau sepul yang bermasalah, itu bakal motor itu pasti mati ya, pasti mati kalau kita cabut satu ini ya. Oke, sekarang masih oke, masih sip, tapi tidak ada salahnya ya. Kita belum tahu pasti kebenarannya untuk motor ini. Yang pasti ya itu aki atau apa ya, karena banyak juga kawan-kawan subscriber yang menanyakan itu, bang itu akinya atau apalah. Itu kita harus melakukan pengujian dulu kawan ya. Kalau saya langsung analisa kok takutnya salah gitu loh ya. Tadi lakukan pengecekan pada pengisian dulu ya. Oke, ini saya lepas ya untuk akinya. Ternyata saya ketipu lagi ya sama baterai ya. Oke, nah ya. Oke, di sini tadi itu memang nggak ada apa ya, gimana ya kawan ya, dia nggak ada indikasi kalau untuk aki yang sudah mati ya mati total lah ya. Tapi dia di sini tadi saya kontak on, dia masih nyala ya, lampu speedometer ya. Saya sen juga lampunya nyala. Ternyata saya lakukan pengecekan tadi ya, pada bagian lampu sen dalamnya ya. Ini kan aslinya bohlam biasa toh ya. Ini enggak ganti LED ini ya. Semua ini ya, semua ya, kanan kiri belakang juga memakai LED ini ya. Jadi memakai LED ya. Dan setelah saya lakukan pengecekan, saya lepas akinya ya. Saya dapatnya kayak gini ya. Tuh ya, gak ngecer sama sekali loh kawan dah. Loh ya, kawan-kawan bisa lihat ya. Tuh ya, nggak ada percikan sama sekali ya. Waduh, saya ketipu lagi ya. Ketipu lagi nih. Tuh 12 volt ya, 12 volt. Oke, di sini sudah positif kalau memang akinya bermasalah atau dia memang sudah wafat atau mati ya. Oke, nah kenapa bang kok bisa hidup lampu sen juga lampu speedo? Oke, kita melihat saja ya. Kalau lampu LED itu wattnya kecil sekali ya. Jadi ada kemungkinan memang untuk lampu sen setelah diganti LED dia memakai arus walaupun kecil ya kan, walaupun kecil dia tetap nyala karena watt dari lampu LED itu kecil ya. Jadi ini masih nyala, ini juga ya, kanan kiri. Kalau untuk double starter otomatis dia pasti mati ya. Jadi kalau ini enggak 100% mati, tapi dia masih masih menyimpan arus ya, sedikit gitu loh kawan ya. Tapi harusnya kalau menyimpan arus walaupun ada dikit, itu harusnya ada percikan ya, dikit gitu aja ya, harusnya ada. Ini enggak ada sama sekali loh kawan ya. Oke ya, ini coba saya lakukan charging aja dulu ya. Kalau memang sudah benar-benar aki ini nggak bisa dipakai ya, itu bakal nggak bisa kalau kita charging walaupun kita isi penuh sepenuh apapun, dia nggak bisa ya. Oke, untuk kali ini motornya itu tak pinjemin aja lah aki sementara ya, tapi yang masih normal karena beliau masih butuh waktu untuk membeli aki karena beliau pengen beli sendiri ya wis lah. Jadi nanti biar nggak kelamaan saya bikin videonya ya. Juga yang pasti setelah saya lakukan penggantian ini yang pasti sudah normal ya. Nah ya, tapi di sini netral nggak nyala, ada kemungkinan di bagian sensor bawah yang rusak, ada kemungkinan, atau enggak yo lampu LED-nya yang bermasalah yo. Saya sering dapat problem di masalah netral untuk motor jenis ini
Itu pernah dapat itu sensor nggak ada masalah, ternyata bagian lampu LED-nya di dalam itu dia rusak atau putus ya. Oke, ini sudah saya nyalakan. Yang pasti sen sudah nyala ya. Nah, saya ketipunya di sen kawan ya. Oke, double. Saya double starter dulu. Kok nggak bisa ya? Oh, bentar. Oke, jadi alhamdulillah pengisian sudah masuk, dan yang pasti dia bisa di 14 volt, jadi pengisian sudah normal yang pasti. Jadi kalau seandainya memang pengisian nggak masuk ya kawan, walaupun kita ganti aki baru, itu yang pasti dia akan drop ya, karena dia menyuplai bagian untuk permesinan juga lampu-lampu di bagian speedo ya. Oke, yang pasti saya ketipu sama aki lagi ya, sama motor ini, karena sistem dari motor ini sudah memakai LED semua ya. Jadi seandainya lampu sen itu masih bohlam, mungkin kita sen sudah mati dia ya, nggak mau. Nah, di sini ketipunya saya. Jadi kalau memang untuk pengecekan aki ada baiknya kita pakai cara barbar ya, kita kecreskan gitu aja ya, karena multitester juga dia membacanya 12 volt. Oke. Dan yang pasti sudah sip, dan stasioner atau langsam juga sudah oke. Nah, ini tinggal nanti beliau ya, untuk dibelikan aki sama beliau ya. Terus juga kawan-kawan bisa memakai elko ini ya, untuk yang pasti untuk kepastiannya kita pakai elko ya. Jadi elko kawan pasang sama aki, nanti kalau sudah nyala mesinnya baru kawan-kawan lepas salah satu probe positif atau negatifnya ya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan langsung pakai ini, nggak pakai aki, dia nggak mampu untuk menyalakan dari mesin motornya sendiri gitu loh. Oke, ini harganya murah ya, kawan-kawan bisa buat sendiri atau bisa beli ya, ada. Cuma yang beli itu kalau yang gede kayak gini tuh mahal ya pasti ya. Jadi ini saya cari di tukang rombeng atau rosok ya, atau bekas-bekas itu saya cari punya tape itu, kalau nggak ada yang meletus ya saya lepas gitu loh. Nah, ini pokok intinya di atas 12 volt ya, terserah mau pakai 100 volt, 150 volt, pokok jangan di bawah 12 volt ya. Ini 50 volt, di atas 12 volt ya. Untuk mikrofaradnya sendiri terserah, semakin banyak semakin gede itu bakal pengisian atau dia sama seperti power bank sementara ya. Jadi dia lebih stabil kalau untuk ukuran mikrofaradnya ya. Tapi semakin besar mikrofarad harganya juga semakin mahal kalau kita beli baru gitu loh. Oke, ini namanya elko ya, atau kapasitor kalau kawan-kawan beli ya. Kapasitor ya, kondenser atau kapasitor gitu loh kawannya. Pokoknya intinya elko gitu aja.
Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Selamat mencoba sendiri di rumah tanpa harus bawa ke bengkel, karena banyak kawan subscriber yang dibawa ke bengkel resmi itu nggak sembuh. Ya wis lah, coba cara inilah ya, siapa tahu berguna gitu ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.